Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 3 waktu tidur yang bikin hidup kita miskin seumur hidup. Kalau ingin kaya raya, maka hindarilah tidur di 3 waktu ini. Sungguh membahayakan, wahai sahabatku sekalian. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada 3 waktu yang mana apabila seorang muslim tidur dalam 3 waktu ini, maka rezekinya akan sulit. Ketika dia punya hutang, maka hutangnya akan susah lunas. Ketika dia berjualan, maka jualannya akan susah laris. Ketika dia punya usaha, maka usahanya akan susah maju. Pada waktu apa saja tidur yang bisa menyebabkan orang itu fakir atau miskin, atau orang itu tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan. Sehubungan dengan rezeki, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Lantas, ketika ada seseorang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rezeki, kesempitan ekonomi, maka ini perlu digarisbawahi. Pasti ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab itu ada 2. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu adalah penyebab yang kita lakukan sendiri sehingga rezeki kita sulit. Sedangkan faktor eksternal, misalnya rezeki kita diganggu oleh orang lain. Namun, pada kesempatan kali ini kita fokus membahas penyebab rezeki seseorang itu sulit secara internal, yaitu sebagaimana kita mengetahui hal yang menjadi penyebab rezeki sulit. Salah satunya yaitu kita melakukan aktivitas tidur dalam 3 waktu ini. Kenapa tidur dalam 3 waktu ini akan menjadi penyebab rezekinya sulit? Bahkan meski bukan Anda yang tidur di 3 waktu ini, misalnya Anda tinggal dalam satu rumah dengan suami atau istri serta anak. Jika salah satu dari mereka ada yang tidur di 3 waktu ini, tentu akan berefek ke penghuni rumah lainnya. Baiklah, waktu apa saja yang dilarang untuk tidur dan bisa mempersulit datangnya rezeki? Yang pertama yaitu tidur setelah subuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidur setelah salat subuh atau sebelum matahari terbit tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW melarang tidur setelah subuh karena waktu ini merupakan waktu yang dianggap berkah dan penuh keberkahan. Selain itu, tidur setelah subuh dapat mengganggu produktivitas dan menghilangkan waktu yang berpotensi untuk ibadah dan aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas tidur yang bisa menyebabkan rezeki seseorang sulit, hutangnya menumpuk, jualannya sepi, dan usahanya enggak lancar adalah tidur setelah waktu subuh. Kenapa tidur setelah waktu subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki? Karena waktu setelah subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki. Dan pada waktu subuh ini adalah waktu kapan Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki kepada hambanya. Karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab, waktu Allah membagikan rezeki kepada hambanya. Maka tidur setelah waktu subuh itu makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Alasannya kenapa kita jangan sampai tidur setelah salat subuh? Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW berdoa untuk umat Islam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi.
Kemudian yang kedua, tidur setelah sholat asar. Sahabatku yang dirahmati Allah, tidur setelah sholat asar juga dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita menjaga waktu setelah sholat asar untuk beribadah, melakukan pekerjaan yang bermanfaat, serta mencari rezeki. Bagaimanapun, tidur pada waktu ini dapat menghambat produktivitas dan menghilangkan kesempatan untuk berbuat baik. Karena Rasulullah sendiri pernah berpesan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang ketiga, tidur setelah maghrib sampai isya. Sahabatku yang dirahmati Allah, adapun tidur sebelum salat isya terutama setelah maghrib juga tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW menyarankan untuk menjaga waktu antara maghrib dan isya untuk beribadah, beraktivitas, dan terus belajar. Selain itu, tidur pada waktu ini dapat menyebabkan terlewatnya salat isya atau mengurangi kesempatan untuk beribadah dan melakukan amal baik lainnya. Penting untuk dicatat bahwa tidur pada waktu-waktu ini tidak dianjurkan. Tidur yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan juga penting. Selama menjaga keseimbangan antara tidur yang cukup dan menjalankan kewajiban agama, sebaiknya hindarilah tidur pada 3 waktu ini. Demikian wahai sahabatku, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta bagi orang lain. Silakan di-share videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.